Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat sahabat sekolah alam dan guru-guru di Indonesia. Kita pasti setuju apabila orang tua menginginkan semua anaknya menjadi anak yang hebat. Pada saat yang sama, banyak sekali orang tua yang kecewa dengan kondisi anaknya yang tidak pintar sekali dalam hal matematik, sains, dan sebagainya. Tidak cantik, tidak gagah, dan banyak tidak lainnya. Gitu. Padahal Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan adalah manusia. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita sampaikan kepada orang tua, dan kita harus pastikan sebagai guru untuk menemukan kesempurnaan setiap anak. Supaya anak-anak itu percaya diri dan bangga terhadap dirinya sendiri, kemudian orang tuanya pun mampu membanggakan anak-anaknya. Pertanyaannya, kesempurnaan seperti apa yang bisa kita lihat dan bisa mengubah nasib setiap anak maupun hubungannya dengan orang tua? Kesempurnaan ini kita pahami sebagai sebuah bakat. Allah itu sudah menitipkan bakat-bakat itu di setiap diri manusia. Yang dalam Al-Quran itu disebut dengan syakila, bawaan. Jadi setiap orang memiliki pembawaan masing-masing. Nah, bakat inilah yang sebetulnya bisa menyempurnakan semua anak menjadi anak-anak yang hebat seperti harapan orang tuanya. Bakat ini terdiri dari dua aspek, dua sumber. Yang pertama adalah yang paling penting, sifat. Itu kenapa di Al-Quran itu Allah menunjukkan sifat-sifatnya dengan Asmaul Husna. Jadi dalam setiap diri manusia itu ada sifat-sifat yang luar biasa yang bisa menjadi kekuatan setiap anak untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Gitu. Yang kedua, sumber bakat adalah fisik. Jadi dia punya kemampuan fisik yang memberi manfaat ke banyak orang. Misalnya seperti kemampuan memasak, kemampuan berolahraga, kemampuan bertani, kemampuan beternak, kemampuan untuk merias diri, dan itu hal-hal yang paling mudah untuk ditemukan oleh orang tua. Sebagian besar bakat yang sering kita lihat di masyarakat itulah bakat yang bersumber dari kemampuan fisik. Padahal bakat dari kemampuan fisik ini hanya 15 jenis yang sudah dirangkum oleh para peneliti bakat itu. Sementara sifat itu ada 30 sifat yang dikelompokkan sebagai sumber bakat. Jadi sebetulnya bakat yang paling banyak itu ada di sifat. Nah, bagi orang tua yang merasa kesulitan untuk menemukan ahli bakat ataupun guru, sesungguhnya mereka bukan kesulitan, tapi mereka hanya berfokus kepada bakat yang bersifat fisik. Tapi bukan bakat yang mengacu kepada sifat-sifat dasar anak-anak itu sendiri. Karena pada intinya setiap orang tua maupun guru pasti tahu dan pasti paham sifat anak itu seperti apa. Nah, sifat inilah yang sebetulnya harus menjadi fokus kita bersama. Sehingga kita bisa menguatkan sifat-sifat ini untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak kita untuk bisa memberi manfaat kepada orang-orang lainnya. Karena sebaik-baiknya anak adalah yang paling banyak manfaat bagi anak lainnya. Dari sisi sifat, kita sering melihat ada anak yang sifatnya lebih banyak berbicara, atau dalam bahasa kita tuh cerewet. Itu sebetulnya dia berbakat untuk komunikasi.
Dia bisa menjadi seorang presenter, motivator, menjadi guru, menjadi apapun yang membutuhkan kemampuan komunikasi tinggi gitu. Kemudian sifat yang sering kita lihat sebagai sesuatu yang umum itu adalah sifat jujur gitu ya. Nah, sifat jujur ini kan memerlukan sesuatu yang tidak melanggar satu aturan yang salah gitu. Kalau dalam bahasa kehidupan itu, anak-anak ini adalah anak-anak yang patuh gitu. Sehingga dia akan punya profesi dalam hal compliance yang membutuhkan kepatuhan, yang membutuhkan kejujuran ya. Banyak hal sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh orang-orang yang bersifat jujur gitu. Kemudian ada juga sifat-sifat yang membutuhkan kemampuan bekerja secara teknikal gitu. Nah, ini juga sangat diperlukan di masyarakat untuk memproduksi apapun gitu. Jadi dia senangnya ngoprek ya, senangnya membongkar pasang dan sebagainya, itu adalah sebuah sifat yang bisa dikembangkan menjadi sebuah kemampuan profesi yang luar biasa sehingga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Karena dalam kehidupan tuh selalu banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Nah, kemampuan-kemampuan untuk memperbaiki ini sebetulnya ada di setiap anak-anak yang memiliki bakat untuk memperbaiki semua hal, terutama produk-produk yang ada di sekitarnya gitu. Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita pahami lebih jauh, lebih dalam, sehingga kita pada akhirnya orang tua maupun guru bisa meyakini bahwa anak-anak kita tuh semuanya hebat. Semuanya tuh bintang. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan syakila itu kepada setiap anak. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mengasahnya untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi jangan pernah berpikir sifat itu tidak memberi manfaat bagi banyak orang gitu. Salah satu yang sering kita lihat dan sering kita temui adalah sifat keras kepala. Nah, sifat keras kepala ini sebetulnya baik untuk profesi-profesi seperti seorang lawyer, ya, seorang debt collector, gitu ya. Banyak lagi profesi yang bisa berkembang sesuai dengan sifat keras kepala ini. Gitu. Jadi begitu banyak sifat yang bisa kita temukan di anak-anak kita, itu yang memberikan dia satu saat sebuah keterampilan hidup yang luar biasa yang bisa menjadikan dia sebaik-baiknya manusia. Jadi jangan pernah khawatir bagi bapak, ibu, orang tua maupun guru untuk kenali bakat anak, dan kita mendampingi mereka untuk mengasah bakat-bakat mereka sehingga mereka bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, atau dalam kata umumnya anak yang hebat. Semoga dengan pemahaman kita terhadap bakat ini tidak ada lagi orang tua atau guru yang menganggap anak-anak itu ada yang lemah, ada yang tidak pandai, ada yang tidak cantik dan sebagainya, karena setiap anak itu hebat selama kita mampu mengasah bakatnya. Semoga dengan pemahaman ini anak-anak kembali bahagia, percaya dirinya tumbuh, orang tua juga bisa bahagia, bisa membanggakan anaknya, guru juga bisa meyakini apa yang dia berikan, apa yang dia dampingi itu bisa menghasilkan anak-anak terbaik dalam proses pendidikan yang mereka kembangkan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mendampingi anak-anak untuk mencapai potensi terbaiknya. Satu hal yang paling penting dari bakat adalah bakat ini itu hanya membutuhkan sedikit sentuhan, tetapi hasilnya maksimum. Itulah konsep bakat. Jadi bakat itu kalau diasah sedikit, dia akan maksimum. Berbeda dengan pendidikan umum yang
berulang-ulang menjadi kebiasaan, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, bakat ini kekuatannya adalah disentuh sedikit tapi hasilnya lebih baik dibanding apa yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Jadi bagi siapa orang tua yang benar-benar fokus mengembangkan bakat anak, mengasahnya bersama guru, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita kenali bakat? Ya. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan pengamatan, yang kedua itu dengan tools. Bisa kita menggunakan talent mapping. Jadi ada sebuah tools untuk kenali bakat dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh anak-anak, tetapi mereka syaratnya harus memiliki banyak aktivitas sebelumnya, sehingga mampu menjawab soal itu dengan baik sesuai pengalaman. Nah, bagaimana kalau kita ingin kenali bakat anak-anak sejak dini? Karena semakin cepat kita kenalinya, semakin optimum kita menghasilkan anak-anak yang terbaik. Gitu. Nah, itu bisa dengan cara pengamatan. Itu disebutnya dengan 4E. Jadi yang pertama E itu adalah enjoy. Ya. Jadi kita bisa melihat anak-anak itu melakukan sesuatu dengan senang tanpa disuruh, dia lakukan setiap waktu. Itu yang disebut dengan enjoy. Yang kedua itu adalah easy. Dia mudah melakukannya dibanding anak lain gitu. Misalnya memanjat pohon, ada anak yang sangat cepat memanjat pohon, seperti kera gitu, cepatnya itu. Tapi ada anak yang lambat. Nah, kita bisa menganggapnya itu sebagai sebuah bakat gitu. Kemudian yang ketiga itu excellent. Excellent itu hasilnya bagus gitu. Jadi kita bisa perhatikan kalau anak-anak kita itu ikut dalam sebuah sanggar melukis gitu ya. Ada 50 anak gitu. Nanti dari 50 anak tuh kelihatan 1-2 yang sangat baik hasil melukisnya. Itu yang disebut juga bakat. Nah, yang keempat itu adalah earn. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia suka, dan itu bisa menghasilkan sesuatu, apakah itu hasilnya berupa penghargaan, award, apakah dia menjadi juara, apakah dia mendapatkan uang dari situ, itu yang disebut dengan bakat gitu. Misalnya dia ikut sebuah klub olahraga namanya taekwondo, ada 500 anak berkompetisi, yang juara taekwondonya tuh dia, itu yang disebut dengan earn gitu. Nah, kalau keempat hal ini, enjoy, easy, excellent, dan earn itu ada di diri anak kita untuk satu bakat, maka itu yang disebut dengan kekuatan setiap anak gitu. Nah, itu yang harus kita yakini, bahwa setiap anak itu hebat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, semoga dengan cara-cara mengamati bakat, cara-cara kenali bakat, cara-cara kita mendampingi anak untuk mengasah bakatnya, itu bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yang perlu Bapak, Ibu, dan guru yakini adalah cara mengasah bakat yang paling baik adalah memberikan kesempatan anak magang bersama maestro. Magang bersama orang-orang yang terbaik di bidangnya sesuai dengan bakat yang dimiliki anak kita. Jadi misalnya sebagai contoh, anak kita itu berbakat menjadi fashion designer. Karena dia suka menggambar, dan gambarnya itu yang dia sukai adalah gambar fashion. Itu kalau dia magang dengan seorang fashion designer terbaik seperti misalnya Dian Pelangi atau yang sesama mereka, itu hasilnya akan luar biasa. Jadi setelah kita tahu cara mengamati bakat, kemudian bagaimana mengasahnya ya, bersama maestro, maka kita akan mendapatkan anak-anak kita
yang sesungguhnya yang seperti kita harapkan, menjadi anak yang hebat dan paling banyak manfaat bagi sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.